Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah ada di akhir pekan. Mari kita kembali bersama keluarga, kita sambut dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, tak habis-habis rahmatmu. Selalu baru tiap-tiap hari, itulah yang kami boleh alami di hari ini lagi. Kami bersama keluarga bersyukur, dan karena itu kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menerangi dan menuntun hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah rohani versus rohana atau sekuler. Nah, kita mungkin sering mendengar Bapak Ibu orang berkata kalau di gereja sopan ya, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berbohong ya, tidak boleh berpikiran kotor dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu perkataan ini ada benarnya, tetapi lebih sering disalahartikan. Artinya, kalau demikian, ya orang berkata kalau di gereja tidak boleh, maka di luar gereja boleh. Nah, pemahaman seperti ini mungkin sering kita jumpai dalam lingkungan kekristenan hari ini. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Kolose bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, ayat 16. Ini adalah sebuah ajaran kristologi yang tegas, sehingga jemaat di Kolose tidak jatuh pada ajaran sesat. Nah, Bapak Ibu, ajaran populer yang berkembang saat itu mengajarkan bahwa dunia atau materi adalah jahat, sehingga Allah tidak mungkin menjadi manusia. Selain itu, ajaran tersebut mengatakan bahwa Allah tidak mengurusi perkara duniawi atau sekuler, melainkan hanya hal-hal rohani. Rasul Paulus menentang ajaran itu karena Paulus meyakini bahwa Yesus menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu diciptakan untuk Dia, bagi Dia. Maka dengan demikian tidak ada hal rohani atau tidak ada hal sekuler, melainkan semua hal itu adalah ciptaan Allah dan untuk kemuliaan Allah. Nah, dualisme atau dikotomi seperti itu kerap kali mengecilkan kekristenan. Seolah-olah kekristenan dianggap sebagai kehidupan spiritualitas yang hanya berhenti pada hari Minggu. Akibatnya muncul anggapan bahwa hidup kudus hanya berlaku di gereja. Tidak berarti apa-apa kalau di luar gereja. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan berada dalam pengamatan penilaian dari Allah. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, kita semestinya melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Dia. Kalau saudara adalah seorang pekerja, maka bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jika masih saudara bersekolah atau kuliah, maka sekolahlah atau kuliahlah atau belajarlah dengan baik dan benar, sesuai dengan prinsip dan value atau nilai-nilai kekristenan atau firman Tuhan. Bahkan jika sedang berolahraga, sedang tidur, makan, atau bermain, tetaplah lakukan dengan kesadaran bahwa kita harus memuliakan Allah dalam segala aspek. Dengan penuh penyerahan. Nah, karena itu mari kita bersaksi tentang Tuhan. Lewat profesi kita, pekerjaan kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Mengapa? Karena semua itu adalah merupakan ibadah kita yang sejati, ibadah kita yang otentik, ibadah kita yang sesungguhnya, dan itulah yang dinilai, itulah yang sungguh diperhatikan Tuhan. Nah, seorang teolog bernama Max Lucado berkata, apabila segala sesuatu yang engkau lakukan di tempat rohani adalah bukan untuk memuliakan nama Tuhan, maka itu adalah sekuler. Tetapi apabila segala sesuatu engkau lakukan di tempat sekuler sekalipun, tapi itu untuk kemuliaan dan untuk memuliakan nama Tuhan, maka sesungguhnya itu adalah rohani. Maka ibadah sejati itu bukan saja hal yang ritual, tetapi ibadah sejati itu, itulah yang aktual. Kiranya Tuhan memeteraikan firman dan Roh Kudus menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur untuk kembali kami diingatkan bahwa yang Tuhan nilai, yang Tuhan lihat, dan sungguh perhatikan, itulah kehidupan kami yang real, kehidupan kami yang sesungguhnya sehari-hari kami jalani. Biarlah itu sungguh nyata, nampak sebagai sesuatu yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadah yang sejati.
Mari Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk dapat melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Shalom.